Shalom. Haleluya. Happy Mother's Day again. Untuk semua para wanita tapi ya. Karena saya percaya today is a special day. Bukan hanya buat wanita yang melahirkan anak. Yes, thank you, Tante. Thank you for giving me the time to actually translate. So it is very, I'm very grateful. Tante Mira is saying Happy Mother's Day to all of the mom that is here today. Ya, bukan hanya untuk ibu yang melahirkan anak saja, tapi today is a special day. Kita mau juga honor buat para wanita yang mengalami motherhood journey, ya, walaupun tidak melahirkan anak. Yes, so today we're not only celebrating for all of the moms that has children, but also all of the mom that has a journey with a child or childhood. Dan spesial buat Mother's Day tahun ini buat saya luar biasa karena yang manggil mama buat saya yang menyelamatkan bukan cuma 2. So this Mother's Day is very special to me because the ones that says Happy Mother's Day to me is not only 2. Ya. Sejak 8 Maret saya sudah dengar mami yang lain. So since 8th of Dari March, suara yang lain. 8th of March, I've been Dari anak lelaki saya. so since 8th of March, I've been hearing from another child calling me mom. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini hari yang luar biasa, Mother's Day. Khusus untuk momen ini, sharing ini berjudul memberikan dampak positif dalam perjalanan hidup. So today is an amazing Mother's Day, and today's topic is making positive impact on life's journey. Dan saya harap bahwa semua ibu akan diberkati, semua para wanita akan diberkati dan membuat sharing hari ini satu kekuatan yang baru untuk terus berkarya bagi Yesus. Amin. And I'm hoping that all of the moms here is given strength to do the works of Christ. Saudara, dalam kehidupan ini setiap manusia itu memiliki pengaruh. Ya, saudara agree? So in this life, we all make an impact. Do you agree? Satu kemampuan untuk ikut membentuk watak, belief, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Setiap manusia punya pengaruh, satu kemampuan untuk membentuk satu watak, satu Yes. kepercayaan. So every human has the ability to make an impact, whether it's belief or whether it's from your behavior. Nah, bicara soal pengaruh, seseorang yang berperan sebagai ibu itu spesial. So moreover, if we're talking about impact, the impact of a mother is very special. Walaupun membesarkan dan memonitor pertumbuhan anak merupakan tugas tanggung jawab orang tua berdua. Even though monitoring and overseeing the growth of a child is the task of both parents. Namun umumnya karena pihak ibulah yang mengandung dan melahirkan, maka seorang ibu memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap anaknya. But usually because the mom is the one who gets pregnant, so that's why the mom is usually had the biggest or the greater impact. Ibu terikat secara emosional dengan anaknya. A mom usually is emotionally bound to the child. Oleh karenanya masa depan anak sangat tergantung dari pengaruh seorang ibu. Therefore, the future of the child is very dependent on the impact of the mother. Berbicara soal pengaruh, sedikit merefresh. Talking about impact, I would like to refresh a little bit. Ada istilah yang mencerminkan 2 jenis manusia yang menggambarkan kenyataan yang terjadi di sekitar kita. There is 2 types of human that would picture a reality in around us. Yang pertama adalah manusia termometer, The first one is human thermometer, yang kecenderungannya dipengaruhi dunia. which they tend to be impacted by the world. Dan yang the nextnya adalah manusia termostat, And the second one is human thermostat, yang cenderung mempengaruhi dunia. which they usually impact the world. Artinya apa, saudara? What does that mean?
Orang yang mudah dikendalikan oleh lingkungan sekitar kita, the one that is actually easy getting impacted by termasuk our environment, dalam kategori termometer. then you are in the category of the thermometer. Contohnya ada seorang ibu For example, there's a mom yang ngomong seperti ini, that talks like this. baru ditegur keras sama suaminya, misalnya saya baru ditegur nih keras sama suaminya, hari ini nggak mau masak. Because I'm being corrected by my husband harshly today. I don't want to cook, Dan benar-benar tidak masak. and I really don't want to cook. Nah, tanpa disadari, Without them realizing, malesnya itu karena them not wanting to cook is because pasu atau pak suami memarahinya. the husband is correcting the wife. Dia memberikan tombol actionnya, She gives her action tombol lagi. Action button. Tombol is not in English. Tombol. kepada orang lain. To other people. Dan tipe termostat And the thermostat type adalah orang yang tak dikendalikan oleh lingkungan sekitarnya is the one that is not easily impacted by the environments ataupun masa lalunya. or their past. Dia sendiri punya emosi They have their own yang emotion akan dimunculkan. that they will show. Nah, tetapi saudara, manusia termostat ini, But this human thermostat, begitu dia sudah memiliki emosi atau kedewasaan emosi yang tinggi, as soon as they have the high level of emotion maturity terhadap dirinya sendiri, towards themselves, itu harus hati-hati they have to be careful karena pada akhirnya because in the end, orang tersebut bisa mempengaruhi yang baik dan yang buruk. that person can be impactful, either good or bad to others. Contohnya saya pinjam satu prinsip dari John Maxwell. For example, if I took the one principle from John Namanya Maxwell, prinsip elevator. it says the elevator principle. Yang berbunyi bahwa kita ini punya potensi It says that we have the potential of mengangkat dan menjatuhkan orang lain lift up or put people down dalam hubungan kita. in our relationship with others. Nah, siapa yang termasuk tipe termostat Who here is the thermostat type? yang telah diselamatkan Yesus Kristus? Who is saved by Christ? Tuhan tidak ingin kita menjalani hidup ini God doesn't want us to go through this life untuk kepentingan diri kita sendiri only for our importance dan tanpa tujuan. and without any purposes. Tetapi apapun peran saudara But whatever is your role yang sekarang saudara jalani, that today that you're doing, apakah kita seorang ibu, whether you're a mom apa kita seorang istri, or a wife apa kita seorang anak or a son and daughter atau menantu or mother-in-law atau seorang ipar or brother-in-law or atau seorang sister-in-law, kakak, adik, semua itu kita harus memiliki satu kemampuan all of those we have the ability untuk memberi dampak positif to give a positive impact, agar menghasilkan perubahan yang baik to give a good apa tante? Perubahan. To give a good change to people. dan memberikan kesempatan And to give other people a chance, kepada Tuhan and to give God a chance untuk menggunakan keberadaan kita, to use our presence, apapun itu, bakat, karunia, whatever it is, either talent even pengalaman yang buruk, or even a bad experience, untuk dimanfaatkan Tuhan to be used by God dengan cara yang luar biasa, in an amazing way. sehingga akhirnya So in the end, waktu kita masuk dalam ruangan, when we enter a room, waktu kita ada di keluarga, so in a family, mereka bisa melihat nilai-nilai kebajikan they can see a wisdom yang memberkati kehidupan kita, that will bless other people as well, terutama untuk mengenal Tuhan. especially in knowing God. Nah, saudara, pada saat ini Today, karakter apa yang akan harus dibangun untuk supaya kita dapat memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita, spesial bagi keturunan kita? what character we have to build in order for us to make a positive impact to people in our environment? Karakter yang baik kita bisa belajar A good character we can learn di saat ini dari dua wanita from the two women yang dikisahkan di Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. in Exodus 2:1-10.
karakter yang mempengaruhi kelangsungan hidup seseorang. A character that prolongs someone's life. Wanita yang pertama itu bernama Yochebed, The first woman names Jochebed, ibu dari Musa. Moses' mom. Wanita yang kedua The second yang kita woman mau angkat adalah seorang anak perempuan is a daughter. yang masih muda bernama Miriam, She's very young. Her name is Miriam, kakak dari Musa. Moses' sister. Keputusan pilihan hidup mereka Their life choices menjadikan Musa adalah salah satu tokoh terbesar di Perjanjian Lama. made Moses one of the most influential person in the Old Testament. Ada yang tidak tahu mengenai cerita ini? Does anyone not know about this story? Semuanya tahu ya? Kayaknya nggak ada yang ngaku tante. Bagaimana Yochebed melahirkan Musa How Jochebed born Moses di pada saat negaranya tidak aman. when the country is not safe. Ya, saat itu Raja Mesir At that time, the Pharaoh, khawatir kalau bangsa Ibrani he's worried if the Hebrews, akan lebih banyak daripada jumlah penduduknya sendiri. the population of Hebrews is more than the population of the Egypt. Akhirnya keputusan dibuat, So at that time, the choice was made. anak laki-laki bangsa Ibrani harus dibunuh. So all of the boys have to be killed. Tetapi Yochebed tidak ingin anaknya yang dilahirkan mati. But Jochebed says, no, I don't want my son to be. Yochebed mengambil keputusan Jochebed took a choice memperjuangkan nyawa Musa to fight for his life, dan kemudian menyembunyikannya selama 3 bulan. and then hid Moses for 3 months. Dan setelah semakin besar, And after Moses is getting bigger, grown up, ya, kemudian apa, saudara? Dia membuat satu peti atau keranjang so Jochebed made what do you call it? A basket, untuk diletakkan di dalamnya. so that she can put Moses inside it. Ya, kemudian ditaruhnya di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. And then she put Moses on the river. Tapi Yochebed menyuruh Miriam, But then like Jochebed told kakaknya Miriam Musa, mengawasi bayi Musa. to supervise baby Moses. Ya. Sampai satu saat siapa, saudara? Putri Firaun menemukannya. And at some point, Pharaoh's daughter found him. Dan akhirnya And at the end, Putri Firaun mengangkat Musa menjadi anak adopsinya. Pharaoh's daughter took Moses as her son. Yochebed dan Miriam ini adalah wanita biasa, saudara. Jochebed and Miriam is normal women. Tetapi peran yang dilakukan Yochebed dan Miriam adalah sesuatu yang luar biasa terhadap Musa. But the action that they made is amazing. Akhir keputusannya mereka yang buat, The choice that they made membuat Musa dipilih oleh Tuhan made Moses be chosen by God menjadi pembebas bangsa Israel dari perbudakan. to free Israelite slaves from the Egypt. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karakter apa yang bisa kita pelajari dari ibu Yochebed ini? What kind of character that we can learn from Jochebed? Yang bisa memberikan dampak, akhirnya menghasilkan satu perubahan dari satu keturunan. That can make a impact to generations. Bukan keturunan yang biasa, Not only a average tetapi generation, keturunan yang luar biasa. but an amazing generation. Sebenarnya ada banyak karakter yang bisa kita pelajari dari Yochebed. There's a lot of good character that we can learn from Jochebed. Tetapi kali ini kita hanya belajar satu dari But today Yochebed, we are going to learn only one. yaitu dia menjadi pribadi yang membangun sikap takut akan Tuhan. That she is building a character that is fear of God. Ibrani 11 ayat 23 katakan, Hebrew 11:23 says, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. by faith Moses' parents hid him for 3 months after he was born, because they saw he was no ordinary child and they were not afraid of the king's edict. Nah, saudara, Yochebed memutuskan untuk mengikuti apa kata Tuhan daripada apa kata raja. So Jochebed choose to follow God instead of Pharaoh. Itu tandanya bahwa dia memiliki pribadi yang takut akan Tuhan. That shows how she's afraid of God and the only God. Dia mengerti kalau hidupnya untuk menghormati Tuhan pada kuasa Tuhan. She realizes that sorry Tante? She realizes that
she needs to follow God's holiness and His His laws. Oh my. Sorry tante. Pribadi yang takut akan Tuhan menjadikan Tuhan yang terutama dari segala hidupnya. Because she's afraid, fear of God, that makes God everything in her life. Yochebed lebih mempedulikan apa yang Tuhan katakan daripada perkataan manusia. Yochebed cares more what God says than what human says. Sehingga waktu Allah diutamakan, ada jalan keluar buat Yochebed. So then when she made God her priority, there's always a way out. Pergaulan Yochebed dengan Allah yang adalah kasih menjadikan ia seorang wanita atau ibu yang penuh kasih sehingga ia bisa berkorban demi anaknya. So the relationship that Yochebed had with the Lord, which based on love, made a way out for Yochebed for her son. So yang dikasih Tuhan untuk menghidupi peranan kita sebagai seorang ibu, seorang istri, kita harus belajar hidup takut akan Tuhan. So for us to be a good mother, a good wife, we have to learn how to be to fear God, to fear the Lord. Kita harus mengarahkan iman kita hanya kepada Allah. We have to only put our faith in the Lord. Belajar untuk mengutamakan Tuhan. Learn how to make God our priority. Sehingga keturunan kita diberkati dan dipakai Tuhan secara luar biasa. So our generation can be used by God amazingly. Seorang ibu itu bisa lemah, saudara. A mom can be weak. Jika seorang ibu tidak bersandar kepada Tuhan, maka dia tidak punya fondasi yang kuat. If a mom doesn't rely on God, then she doesn't have a good foundation. Jika seorang ibu hidup tidak takut akan Tuhan, tidak menerima kasih yang murni dari Tuhan, maka kasih ibu itu bisa berubah menjadi kasih yang selfish. Yeah. If a mom is not afraid, it's not fear of the Lord, is not obedient, then that love from a mom can be a self-love. Dan membentuk pola pikir yang hanya mementingkan diri sendiri. They can change her mindset to I want to love myself only. Sehingga dalam menjalankan fungsinya sebagai ibu bisa saja hitung-hitungan. So in her journey and function as a mom, she could be only thinking about herself. Tugas seorang ibu dijadikan beban. A task as a mom is a burden. Akhirnya capek. So then you'll get burned out. Dan menjadikan tidak sehat rohani. And it's not good spiritually. Kalau ini semua terjadi, maka pertumbuhan anak-anak atau orang-orang di sekitar kita And if this happens, all the people like around us, menjadi tidak baik. it's not going to be good relationship. Bahkan ibu itu Even the mom akan create ill feel buat lingkungannya. will create a ilang feeling, apa sih nanti ill feel? Ill feel. So it's a yucky feeling towards their environments. Akhirnya anak-anaknya atau orang di sekitarnya So in the end, her surroundings and her sons and tidak daughters, akan mendapatkan warisan godly mother. they will not receive a heritage of like a Atau godly mother. tidak dapat merasakan atau menikmati warisan godly father. They Atau cannot apa peranannya. feel the godly fatherness in the family. Seperti beberapa kasus yang saudara bisa lihat atau saudara dengar dari sosial media, ada banyak ibu menganiaya anaknya sampai meninggal, itu terjadi. Just like how you've seen in the social media or in the news where a mom hit or even like kill their sons and daughters. Ada yang menjual anaknya, There's one that sells their children. ada yang melantarkan anaknya, There's abandoned their children. sehingga tidak ada masa depan buat anak. So there's no future for them. Itu reality. That's the reality. Oleh sebab itu para wanita haruslah sungguh-sungguh membangun sikap takut akan Tuhan. Therefore, us as a woman, we need to build a foundation in fear of the Lord. Membangun sikap akan Tuhan akan membuat kita waspada, terjaga dalam perkenanan Tuhan dan punya damai sejahtera. If we build a foundation in fear of the Lord, we will keep ourselves waspada. Apa sih waspada? Cautious, alerted. There you go. Thank you. Takut akan Tuhan adalah landasan fondasi yang kuat, saudara, buat kehidupan kita. Fear of the Lord is a good foundation in our lives. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan pedulikan kita karena kasihnya kepada kita dari Allah itu kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat 3. Yeah, it's a good foundation because the love from God is an eternal love. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Maleakhi 3 ayat 6. God's power never changed. Tuhan itu sumber segala yang baik buat
buat hidup kita. God is the source of everything good in our lives. Nah, saudara, dalam perjalanan kita menghidupi peranan kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai menantu, anak, itu banyak hal-hal di depan sana, pencobaan, problema, tekanan, saudara. In our journey as a mother and as a wife, there's always going to be difficulties. Mungkin ada seorang ibu yang sedang menghadapi di mana anaknya sudah jauh dari Tuhan. Maybe there's a problem when a mom and their children is far away from God. Atau punya pergumulan, tidak melihat ada jodoh buat anaknya. Itu sesuatu juga pergumulan yang besar. Or they're struggling to find their children's soulmate. Tetapi selama kita membangun fondasi landasan yang kuat, yaitu hidup takut akan Tuhan, But as long as we put our foundation, a strong foundation in God, segala aspek kehidupan kita dibangun berdasarkan Tuhan Yesus, and every aspect in our life, we put that in God's power, maka seberat apapun persoalan yang melanda kita, then no matter like how hard it is, sebagai ibu tetap bisa kokoh berdiri. you could always stand on that. Ibu tetap tidak lelah mendoakan anaknya. You will not be tired of praying for your children. Ibu tetap bisa kuat sampai jalan keluar itu terjadi. You can be strong until those things change and happen. Nah, fondasi yang kuat hanya ada satu cara, A good foundation, there's only one way, yaitu habit ketaatan kepada firman and Allah. that is a habit in fear of the Lord. Itu membangun hidup kita menjadi kokoh dalam Tuhan. That foundation builds our life in strong foundation in God. Sehingga sebagai seorang ibu, kita bisa punya kemantapan, kekuatan untuk mendidik anak kita, mengasuh anak kita. So as a mom, we could have the strength to teach our children. Tidak easy untuk kasih responsible ke church untuk mendidik anak kita. Not easily just give the responsibility Atau ke for church sekolah. or to school to Tetapi teach our children. kalaupun gereja atau sekolah bisa membuat anak kita menjadi lebih baik, itu bonus. But if the church or the school can make our children behave better, Bukan that's a utama bonus. pilihan. That's not a priority. Kita tidak bisa memblame. We can't blame, Tetapi ibu yang kuat di dalam Tuhan, but a strong mom in dia God, bisa mengatasi semua kenakalan anak, they can handle all behavior from children, mendidik anak, teach children, terlebih waktu dia datang kepada Tuhan, especially when they come to God, berlutut kepada Tuhan, kneel to God, merendahkan diri kepada Tuhan, humble in front of God, mengatakan Tuhan saya tidak mampu. says, God, I can't do this. Pada saat itu saya percaya At that moment, I believe seorang ibu akan menerima kasih karunia Tuhan, that a mom will receive the grace of God, anugerah Tuhan, the blessings from God, jalan keluar a way out untuk menolong anaknya, to help their children, menolong environment-nya, to help their environment, membawa mereka dekat dengan Tuhan. to bring them closer to God. Saudara, Mazmur 112 ayat 1 sampai 2 katakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Nah, saudara, orang yang takut akan Tuhan janjinya adalah anak cucunya akan perkasa dan di bumi dan diberkati. So the one that is afraid of the Lord, their son will lead and be authority, and they will be blessed. Tidak ada yang tidak bisa dikerjakan dengan Tuhan buat kita. There's nothing impossible that with God. Apa berkat membangun sikap hidup yang takut akan Tuhan? Salah satunya adalah mendatangkan hikmat. What is the need, or what is the end goal for building a habit of fear of the Lord? One of them is wisdom. Yohebat menerima hikmat Allah. You have to receive the wisdom from God. Ya, saudara tahu bahwa dia menyembunyikan anaknya Musa selama 3 bulan, itu hikmat. So for all of you know, she hid Moses inside of the basket for 3 months. That's a wisdom. Waktu dia lihat di Kisah Para Rasul 7 ayat 20, anaknya dia lihat bayi Musa itu berbeda, bahwa dia bukan anak yang biasa, tetapi dia melebihi anak-anak bayi, itu hikmat. So in Acts 7:20, when he says that she saw Moses is different, that's wisdom in form of discernment. Dan akhirnya kita tahu bahwa kita harus akui Yohebat adalah pribadi ibu yang bijaksana, yang cerdik, yang punya gagasan. We have to admit that Yochebed is a wise woman. Banyak wanita memiliki bakat, kecerdasan, karisma
tetapi hidupnya stagnan begitu-begitu saja. There's a woman that is maybe look great, they look charismatic, but their life is stagnant just like that. Tetapi ada wanita yang biasa saja, tetapi bila hikmat menyertai, dia akan berbeda hidupnya. But if a woman just look like an average woman, but they have a wisdom in their life, they can make a greater impact. Amsal 9 ayat 10 katakan, untuk menjadi bijaksana pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut akan Tuhan. Yeah, it's in Proverbs 9:10. It says, "Fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the holy ones is understanding." Mazmur 25 ayat 12 katakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Psalm 25:12 says, "What man is he that fears the Lord? Him shall he teach in the way that he shall choose." Kita jelas-jelas membutuhkan hikmat buat pernikahan kita. We clearly need wisdom for our marriage, Untuk mendidik anak. to teach children Untuk semua aspek kehidupan in kita. every aspect in our lives. Orang tua zaman sekarang itu berbeda dengan orang tua zaman dulu. Today's parents is very different to parents back then. Ada banyak hal yang kita tidak bisa pelajari pakai teori zaman dulu. There's a lot of things that we can't use the old ways to teach the new ways. Pada saat kita memberi nasihat, kita harus pilih kosakata mana. For example, when we are giving advice, we have to choose the words that we're using. Ada orang tua yang memberi nasihat, paketnya sepertinya baik tetapi intimidasi. There is a parents that give out some advice. The intention is good, but use the words of intimidation. Sehingga anaknya menjadi pressure. So the children feel pressured. Kita perlu juga hikmat untuk membangun kedisiplinan tetapi tidak merasa anaknya otoriter. So we need to have a discipline. We need to discipline the child, but they don't feel like pressured and feel that we are a dictator. Nah, saudara, kalau semua hikmat itu bisa kita peroleh, kita akan menolong anak kita menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. And if that wisdom we can receive, we can turn the child or impact the child into what God wants them to be. Tetapi kalau tidak, anak itu tidak bisa menjadi saksi Tuhan, bahkan bisa jauh dari Tuhan. But if not, that child would not be able to be an ambassador of God. Nah, saudara, hikmat ini sangat istilahnya lebih daripada kepandaian. Lebih keuntungannya melebihi katakan keuntungan perak, keuntungan emas dalam Amsal 3 ayat 13 sampai 14. Wisdom is more than the riches and more than just knowledge. Dan hikmat dan takut akan Tuhan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. And wisdom and the fear of the Lord, you cannot separate those two. Saudara, saya punya satu kesaksian. I have a testimony. Saya mendapat satu warisan iman dan pengenalan akan Tuhan dari orang tua saya. I gained this wisdom and faith heritage from my parents. Dan warisan iman itu saya terus usahakan untuk dipelihara di dalam pernikahan saya dengan Diki. And that faith, I always try to nurture it in my marriage with Om Diki. Iman dan hidup takut akan Tuhan itu kami kembangkan. Salah satunya adalah kami menetapkan aturan rumah bahwa hari Minggu harus pergi beribadah. That faith and fear of the Lord in our family, we put that in the real life is that we need to go to church every single week. Memang untuk menerapkan satu konsisten aturan ini tidak mudah. To put this consistently, it's not easy. Ada tantangan dan pergumulan sendiri buat saya dan Diki. There's always struggle for me and Diki. Karena anak-anak remaja tidak bisa langsung menerima pengertian mengapa harus ke gereja. Because teenagers, they don't understand why do I need to go to church? Mengapa harus ke prayer meeting? Why do I need to go to a prayers meeting? Karena mereka sendiri sedang mengalami masalah pubertas. Because they themselves have their own problems. Tetapi puji Tuhan, But praise the Lord. waktu kita menegakkan, ambil komitmen kita mau takut akan Tuhan, Tuhan setia. And when we commit to feed the Lord is faithful. Ya, hikmat datang menolong kami. Wisdom come to help us. Sehingga kami bisa mampu untuk memberikan nasihat yang tepat. So we are able to give it a good advice. Pengajaran dan juga memberikan satu example yang cocok buat mereka. Good teaching, good examples that is suitable for them. Tuhan juga tolong untuk kita persisten dan punya kesabaran untuk mendidik anak kami dalam takut akan Tuhan. God is always also give us a persistency in teaching our child. Dan satu kerinduan bagi saya dan Diki adalah kita punya kerinduan untuk bisa
present, bisa attend kepada setiap permasalahan anak-anak kami. And our hope and Pergumulan Omdiki hidup. is that we are able to be present and to attend in every situation in our children's life. Salah satu pertolongan Tuhan yang berkesan buat saya yaitu terjadi pada tanggal 14 November lalu, saudara. One of God's help that is stood out to me is the one that happens in November 14th last Kami year. sekeluarga sedang berada di rumah, All of us are in the house, kemudian saya dan Daniela sedang beraktivitas di kitchen. and me and Danella are doing our activities in the kitchen. Saat itu saya tidak melihat Daniela stres atau Daniela ada apa-apa memberikan satu tanda buat saya. At the time, I saw Danella and she looks normal. Dia biasa saja. She looks normal, just average. Seperti biasa dia juga menyiapkan makanannya, semuanya beraktivitas seperti biasa. Tapi tiba-tiba waktu saya membuka kulkas, hikmat datang buat saya. So because she looks as usual, but then when I open the fridge, then wisdom comes to me. Saya digerakkan untuk ngomong saat itu juga kepada Daniela I was moved then and there to talk to Danella tentang pekerjaan Daniela. about her work. Akhirnya saya tutup itu kulkas, And I closed the kemudian fridge, saya dekati Daniela dan saya bertanya kepada Daniela and I come close to Danella and I ask her about her tentang work. pekerjaannya. Waktu Daniela mulai cerita bahwa ternyata dia mendapat satu rumors dari timnya bahwa akan terjadi redundant, saudara. Is that Danella starts to hear a rumor about there's a redundancy in work. Daniela mulai nangis. She starts to cry. Nangisnya bukan cuma tik, tik, tik. And the tears is not only like once at a time. Tapi nangisnya brrr. It's like a waterfall. Ya. Dia takut kena redundant. Ya karena timnya sebelumnya itu waktu di restructure benar-benar redundant, saudara. She was afraid that she will also get redundant. Dan dia masih suka kerja di TikTok. And she loves to work in TikTok. Dan saat itu juga dia mau merit Eng Ing Eng bulan Maret, saudara. And at the time she wants to get married eng ing eng. Harus translate, Tante. Nah saat itu saudara, terus terang saya seorang ibu melihat anak tuh menangis seperti itu, saya cuma sempat berpikir langsung bagaimana cara mengcomfortnya. So at the time, as a mother, I see my daughter cry like that. In my mind, how can I comfort Danella? Kata-kata apa yang cocok melihat anak begitu nangis kejar? What words can I use when I see Danella cries like that? Tapi Tuhan baik. But God is good. Saya yakini Tuhan ada memimpin pada saat momen itu. I believe that God leads me to speak that time. Hikmat Tuhan terus datang buat saya. God's wisdom is on me. Dia memberikan kata-kata yang tepat buat comfort Daniela. He gave me a right word to tell Danella. Saya ingat kata-katanya. Saya katakan kepada Daniela, this is your time untuk Daniela bisa belajar mengandalkan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan dan merendahkan hati. And then I said to Danella, this is your time to feel God's presence and to humble yourself in front of God. Saudara bisa aja pakai jangan nangis, jangan nangis. You can use, oh, don't cry, don't cry. Atau besok be better. Oh, tomorrow will be better. Tapi saat itu hikmat itu datang tidak bilang besok be better. But that wisdom is not saying, oh, tomorrow's going to be better. Tapi saya katakan Daniela, it's your time untuk mengalami kuasa Tuhan. But I said, Danella, it's your time to feel God's presence. Belajar rendah hati. To learn how to be humble. Belajar mengandalkan Tuhan. To learn how to depend on God. Kalaupun sampai terjadi redundant, Even if the redundancy Departemennya. happen in your department, percayalah Tuhan yang sudah memberi, Tuhan yang akan menetapkan. believe that God gives and God takes. Karena saat itu Daniel katakan dia masih mau kerja di TikTok. Because at that time, Danella says she still wants to work at TikTok. Dan saya bilang pasti Tuhan akan menetapkan. God will choose. Dan akhirnya kita berdoa, kami berdoa. And then we prayed. Dan Michaela bingung-bingung, what happened mom, what happened mom. And Michaela was confused what happened. Tapi we pray semuanya. But we prayed. Dan waktu saat itu kami mengalami, saya merasakan ada hadirat Tuhan di dalam momen itu. And at that time, I feel God's presence at that moment. Dan saudara, apa yang terjadi? And what happened was, Di hari kemudian, tim Daniela waktu di structure tidak redundant. and the next day, Danella's team was not redundant. Walaupun ada other team yang kena redundant. Even though there's another team that got redundant. Dan bukan stop di situ saja kuasa Tuhan And it bekerja. doesn't stop there. Belas kasihan Tuhan diberikan kepada Daniela dan keluarga kami. God's love was given to Tapi us in ada Danella. promosi dari segi finansial yang Tuhan anugerahkan buat Daniela. But it also financial breakthrough. Bahkan
menular ke anak saya yang laki-laki. And it was contagious as well to Troy. Ya, dia pun mendapat promosi financial. And he got promoted as well. Saya bayangkan saudara, I can imagine. kalau hikmat itu tidak datang tepat pada waktunya. If that wisdom is not there at that time, Tidak ada kata-kata profetik. there's no prophetic words. Karena saya tahu mukjizat itu dimulai dari mulut. Because I believe that the miracle starts from the Mukjizat itu lips. dimulai dari perkataan. The miracle starts from the words. Waktu kata-kata kita tepat, When our words is correct, connect dengan heaven, connected to heaven, terjadi sesuatu. something happened. Amin saudara. Amen? Akan beda hasilnya The result will be different. kalau saya tidak dengar If I didn't listen hikmat Tuhan. God's wisdom, Akan beda hasilnya there will be different kalau results tidak ada takut akan Tuhan malam itu. if we didn't feed the Lord at night. Dan saya percaya And I believe ada sesuatu pelajaran buat Daniela. there's a lesson for Daniela Karena dia akan menjadi seorang ibu, because she's going to be seorang mom, istri. to be a wife. Tuhan lift up, memberikan pelajaran. God lift up and give her a lesson. Dan sebab itu saudara, hikmat akan Tuhan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Therefore, fear of the Lord cannot be separated. Mari bangun, Let's build. kasihanilah generasi saudara. Love your generation Dengan cara kita mendekat kepada Tuhan. in a way that we are close to God. Dengan kita punya membangun hati yang takut akan Tuhan. With building a heart to Maka fear the akan Lord. ada pertumbuhan, akan ada healing, ada kasih There's growth, there's healing, there's love. yang bisa memberikan impact buat keluarga saudara. They could be impactful in your family. Hal kedua saudara, kita bisa belajar dari Miriam. The second thing that we can learn from Miriam, Miriam juga menghasilkan satu perubahan-perubahan yang baik pada saat momen itu. Miriam also produces a good impact. Dan apa yang saudara kita bisa pelajari, yaitu Miriam berani melangkah dalam kebenaran. What we can learn from that is Miriam walks in the truth. Miriam masih muda, tetapi dia melaksanakan tugas yang dipercayakan ibunya dengan penuh keberanian walaupun ada resiko. She was young, yet she is able to do her mom task bravely, even though there is a risks. Ia berani speak up, bernegosiasi dengan putri Firaun. She's willing to talk to Pharaoh's daughter, Penuh hormat, cerdas, respectful and smart. dan akhirnya satu hasil yang baik terjadi. Ibu Yochebed bisa menjadi inang pengasuh buat Moses. Because of her knowledge and wisdom, that Yochebed would able to be inang. Apa sih inang tante? Inang apa ya? Ada inang pengasuh? Babysitter. There you go. Babysitter, ya. Nah saudara, realita kehidupan kita tidak bisa deny bahwa standar moral dan etika itu semakin menurun. Reality of life is we can't deny that the quality of life is a trajectory is going down. Ya, ada hal yang dianggap tabu sekarang dianggap normal. There are things that are taboo back then. Now it's normal. Dan momen saat ini orang cenderung digiring kepada apa yang berlaku, apa yang tren. And these days, like people are just led to what's trending. Dan masih banyakkah atau kita sebagai orang tua bisakah kita tetap tidak mengikuti tren sebagai orang tua dalam mendidik anak? And for us parents, can we not follow the trend in raising our children? Bisa tampil beda dengan standar yang Tuhan inginkan? We can be different with God's standard. Karena ada banyak hal yang saya dengar, Because there are things that I hear. kalau anaknya sudah dewasa, If the child is sudah grown up, teenager, or is already a teenager, dia tidak mau ke gereja, orang tua nggak apa-apa karena dia sudah dewasa. and if they don't want to go to church, yeah, it's okay. Like they're already grown ups. Itu salah satu yang Tuhan tidak mau. That's one of the things that God doesn't want to Dan us. untuk raise up generasi yang takut akan Tuhan diperlukan keberanian. And for us to raise up a generation that fears the Lord, there needs a strong heart. Kita perlu berani mengorbankan kenyamanan pribadi, berani untuk berjuang keras untuk mendidik anak. We need to be able to sacrifice our own comfort to be able to teach our children. Sebagai peranan saya sebagai ibu, saya pernah mendapat kritik. And as my role as a mom, I got critics. Saya dan Diki memutuskan untuk membawa anak-anak saya, waktu itu bukan anak-anak, yaitu Daniela, walaupun masih udah malam, kita pergi ke prayer meeting. That me and Om Diki took Daniela at that time
even though it was at night to Dan prayer ada meeting. ibu-ibu telepon ke saya. And there's a woman that calls me. Paketnya nasihat, The package was advice, tetapi kritik, saudara. but in the form of critics. Anak kamu gimana malam-malam dibawa ke doa? How could you took your child to prayer meeting at night? Coba bayangkan, dia kan kesian. Can you imagine? What a poor thing. Tapi saat itu, saudara, saya tahu bahwa di prayer meeting ada Tuhan. But at that time, I believe that in the prayer meeting, there's the Lord, there's the presence of the Lord. Waktu saya terima telepon itu, And when I received that call, perlu keberanian untuk terus katakan, ya Tuhan yang tolong. you need the strength to say, yes, God will help me. Untuk konsisten tetap, bukannya saya tidak menerima. To be consistent. Tetapi saya tahu Tuhan ada di situ. To consistent because I believe that God's presence is Saya there. dan Diki tetap menerima kritikan itu dengan lapang dada, tapi saya pun diam-diam tetap pergi ke prayer meeting. So even though I get a critic, me and Diki still go to that Karena prayer meeting. kritikan ini datang dari orang dekat, saudara. Because this critic comes from my closest relatives. Dan bisa saja terus-terusan memberikan kata-kata itu buat saya. And they can say these type of things to me every single time. Saya perlu keberanian untuk membuat atmosfer saya ini tetap baik. I need the courage to keep my atmosphere good. Dan akhirnya, tuh, saudara, kuasa Tuhan bekerja. And at the end, God's power is here. Tuhan menolong anak saya, walaupun dia masih kecil, I will be able to help my tapi Daniela. saya percaya waktu saya berdoa, Diki berdoa, ikut di dalam prayer meeting, sesuatu terjadi buat anak saya. Yeah, but because I believe that God is working, I keep praying for Daniela. Roh takut akan Tuhan dibangun di waktu kecil. The spirit of fear of the Lord was built when she was little. Tetapi saya perlu keberanian But I need courage untuk tetap konsisten to be seperti itu. to be consistent at the time. Nah, saudara, roh takut akan saudara, keberanian ini mempunyai hal yang harus kita fokuskan untuk membuat satu perubahan. Sorry, Tante? Keberanian membuat satu fokus untuk membuat perubahan. Courage is one of the focus to make an impact. Keteladanan Miriam juga bisa dilakukan untuk peranan kita sebagai anak. Example of Miriam can be our example to be a good child. Tidak mudah bagi Miriam untuk berani melangkah mengikuti instruksi ibunya yang penuh resiko. It's not easy for Miriam to follow the instruction of the mother that is full of risks. Apalagi saudara, zaman sekarang ada gambaran anak muda itu generasinya seperti strawberry. And also there's an image, especially for today's time, there's an image of a teenager or a child that is strawberry generation. Ya, mereka mudah hancur, They're easy to be destroyed, ya, mudah menyerah, easy to give up. Easy untuk lemah. They're very easy to give in. Tetapi saat ini kita percaya But, anak-anak kita mau seperti generasi Miriam. but today we believe that we want our children to be like the generation of Miriam. Generasi yang mampu untuk membuat satu perubahan. Generation that is impactful. Salah satunya saya punya teman dekat, saudara. One of the cases is I have a close friend. Pada saat itu dia adalah mempunyai seorang ibu yang MPD ya. And at the time- Narsis ya. And MPD. okay. So the story is my closest friend, she have a Narsis apa? narcissistic Mother. personality disorder. Ya. Ini tidak mudah, saudara. This is not easy. Karena dia sebagai anak mempunyai seorang ibu yang kena ini MPD ini, dia harus terima satu kondisi untuk dilecehkan mamahnya, tidak dianggap mamahnya. It's not easy for a child to have a mother that has a NPD because the mom would assault the children and do evil things. Kesehatan mentalnya juga jadi terganggu, saudara. So her child's mental health also is disturbed. Dia banyak menangis She cries a lot karena toxic relationship ini dengan mamahnya. because of this toxic relationship with the mother. Ada temannya untuk
mengusulkan putus hubungan, saudara. There's a advice from her friend that says like, oh, just leave her. Nah, zaman sekarang putus hubungan dengan orang tuanya sudah dianggap normal. Today, like leaving your parents is very normal in today's Atau apalagi generation. banyak Korea drama itu suka putus hubungan, Especially in the mempengaruhi. Korean drama, K-drama, there's a very normal to leave your mother, leave your parents. Tapi puji Tuhan, saudara. But praise the Lord, Anak ini, teman dekat saya ini, mengambil satu keputusan yang berani. this child takes a brave decision. Dia memilih untuk hidup takut akan Tuhan, She untuk mendekat kepada Tuhan, chooses to fear of the Lord and obey the Lord, meresponi keadaan MPD-nya dengan cara Tuhan. to respond the NPD behavior in God's way, Dia tidak godly way. ambil saran temannya untuk lakukan putus hubungan, She didn't took her friend's advice to leave her mother, tapi dia tetap berespon baik kepada mamanya. but she still respond well to her mother. Dia buang kemarahan dan kepahitannya terhadap kritikan, Uh, emosi negatifnya kepada yang mamanya tujukan kepadanya. She put away all of the anger and all the critics that her mom pointed to her. Walaupun sekarang mamanya belum sembuh dari MPD, saudara, Even though the mom is still not healed from MPD, tetapi dia memiliki satu kekuatan dari Tuhan but she still have the strength from the Lord untuk tetap mengasihi mamanya. to still love the mother. Dia tidak takut terluka lagi, She's not afraid to be hurt again anymore. dan Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan berikan hikmat untuk overcome lukanya. And God is not quiet. God helps her to overcome her wound. Teman dekat saya ini memutuskan untuk mengambil satu course tentang MPD, belajar hal-hal mental health lainnya. My close friend took a course for NPD. Akhirnya saudara apa? Dia buka satu Instagram, At the end, she opens an Instagram dia account. membuka satu ruang curhat buat orang-orang She opens a forum for people. yang punya masalah yang sama, They also has a similar experience. dan sekarang sudah mencapai 5.200 orang followernya. And now she have a 5,000 and something. Saudara, ini sesuatu impact dan keberanian yang luar biasa. This is a good impact. Karena tidak mudah untuk menghadapi orang tua seperti itu. Because it's not easy to face this type of parents. Ada orang, anak akhirnya pergi meninggalkan ibunya atau parents yang seperti itu. A lot of children just leave their parents because of this type of experience. Tetapi ada di dalam Tuhan ada perintah yang kita harus terima, yang harus kita hidupi, yaitu menghormati orang tua, ayah dan ibu kita. But in the Lord, even in the fear of the Lord, there's a command for us to obey our parents. Orang tua bisa saja punya kekurangan, tapi dialah manusia yang bisa berbuat salah. They may have flaws, but they also are humans. Oleh sebab itu diperlu keberanian untuk berdiri dengan cara hidup yang seperti Tuhan yang mau. Therefore, we need a courage to stand like how the Lord want us to be. Untuk bukan saja seperti orang tua kita, tapi juga mertua kita. Not only for our parents, but also our in-laws. Nah saudara, banyak karakter ilahi dari seorang ibu akhirnya pergi begitu saja karena tidak ada keberanian untuk, atau seorang anak untuk mengumpulkan sesuatu. There's a lot of cases or instances where they just leave the problem away, or just leave the problem. Oleh sebab itu penting bagi kita mengembangkan keberanian, karena kita tahu bahwa 2 Timotius katakan kekuatan yang Tuhan berikan bukan kekuatan roh ketakutan. Therefore, we need to build our courage, just Roh like yang di dalam kita akan memberikan kekuatan dan kasih dan juga kehidupan yang berkemenangan. Therefore, we need to build our courage, just like it says in 2 Timothy 1:7. It says, "For the Spirit of the Lord does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline." Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita adalah sosok penting bagi Allah karena kita adalah kawan sekerjanya Allah. We are doing something important because we are doing partnership with God. Peranan-peranan kita di dunia ini sebenarnya untuk membentuk hidup kita. Our roles in this world is Baik to build our character, sebagai ibu atau istri, whether be it mom or a wife atau sebagai anak, or a child. tetapi itu membuat kita untuk menjadi seperti Yesus. But it builds us to be like Christ. Apapun itu, jadikan itu sesuatu hal yang membawa kita mendekat kepada Tuhan. Whatever it is, take it and make it as a learning process for us to be closer to God. Dan Tuhan yang hadir di dalam kita akan menolong kita untuk menjadi satu surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca dan dilihat orang dan memberi dampak positif yang besar
khususnya untuk keturunan kita. And the Spirit of God that is in us may be impactful, and we can be ambassador in our generation. Oleh sebab itu mari saudara bangunlah, walaupun ini satu sederhana tapi inilah yang penting untuk kita bangun setiap hari, hati yang takut akan Tuhan dan punya keberanian untuk bertindak di dalam kebenaran. Therefore, it is very simple, but I want you guys to grow your heart in the fear of the Lord and in obedience of the Lord. Dari semuanya itu kita akan melihat keturunan-keturunan kita dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. And then after that we can see how God's work in the people to impact it to the environment. Amin. Amen. Kita berdoa. Let's pray. Bapak Surgawi, terima kasih untuk waktu ini. Kami bersyukur Tuhan untuk karya kasih-Mu di dalam kehidupan kami, terutama khususnya untuk hari ini, hari yang spesial di mana kami sebagai ibu Tuhan sudah merasakan kekuatan yang Kau limpahkan dalam kami menjalani peranan kami. Dan saat ini Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar saat ini itu membuat kami semakin kuat di dalam Engkau. Jadikan kami para wanita, para ibu Tuhan, yang terus setiap harinya membangun hidup takut akan Tuhan. Karena kami tahu itu menjadi sumber segalanya Tuhan. Menjadi sumber kekuatan kami, sumber kemurahan, sumber kasih sayang Tuhan, anugerah, kasih karunia. Untuk kami bisa berperan sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak sekalipun Tuhan. Untuk hidup di dalam rencana-Mu. Dan tolong kami Tuhan, untuk kami mampukan untuk terus punya keberanian Tuhan. Terutama di waktu-waktu seperti ini Tuhan. Waktu di mana Tuhan, keberanian itu diperlukan untuk hidup di dalam kebenaran. Sebagai ibu untuk mendidik anak, sebagai seorang anak untuk hidup Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Sebab itu kami minta urapan-Mu yang baru turun di atas kami semua Tuhan. Untuk kami percaya dan yakini bahwa roh yang di dalam kami yang menolong kami. Roh Kudus yang di dalam kami yang membantu kami Tuhan. Untuk kami Tuhan punya kekuatan. Untuk kami Tuhan sebagai seorang ibu bisa Tuhan sampai menjalani peranan ibu Tuhan dengan baik sampai akhir hayat kami Tuhan, dengan keberanian ilahi daripada Engkau, membawa keluarga kami untuk takut akan Tuhan, mengasihi Engkau, hidup di dalam apa yang Engkau rencanakan. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memberkati semua ibu di tempat ini, memberkati semua wanita di tempat ini Tuhan. Bawa kami terus mendekat kepada Engkau. Bawa kami terus untuk mengasihi Engkau. Bawa kami terus untuk mengalami Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan, apa yang Kau lakukan dalam hidup kami boleh kami impartasikan buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kita semua katakan amin. Thank you Tante. Thank you very much.